Kampusnya dulu bekas klinik, bekas klinik ya. Nah di kampus itu orang nggak begitu tahu, dan ternyata sebelum menjadi klinik ternyata di situ ada pemakaman. Kalau yang dormitory kami ini pernah itu gara-gara yang nempatinnya jorok. Artinya sebenarnya ada yang Ada nunggu, juga, ada yang nunggu. juga yang... Tapi respon yang diberikan itu lebih karena misalnya penghuninya nggak bersih-bersih, jorok dan lain sebagainya. Itu baru ada respon dari penghuninya. Oke. Pernah terjadi waktu itu? Kalau di tempat kami nggak sampai kesurupan ya, mungkin pernah beberapa kali itu seperti bayang-bayang lewat, Mas. Dan juga ada suara burung gagak juga. Suara burung gagak? Iya. Hubungannya apa suara burung gagak sama penampakan atau gangguan astral? Nah, ini anehnya, setelah ada suara burung gagak ini, Mas, nah disitulah kami ada nampak bayangan lewat gitu. Bayangannya itu kelihatan nyata banget gitu? Enggak sih, cuma seperti asap aja, Mas. Ceritanya gimana tuh? Kalau boleh diceritain lebih detail, kayak kapan terjadinya, terus bagaimana kok bisa terjadi ada burung gagak, dan gimana bayangan itu bisa sekelebat lewat gitu, gimana ceritanya? Jadi ceritanya itu habis maghrib. Nah, habis maghrib dan juga kami ini lupa bersih-bersih. Bersih-bersih karena mungkin kecapean kan habis kuliah. Nah, kami lupa lah bersih-bersih. Nah, memang hari itu mungkin udah terasa mungkin ya. Itu agak aneh aja, Mas, nggak kayak biasanya. Nah, waktu maghrib sekitar jam 6:30 lah. Nah, disitulah baru ada suara gagak. Ada suara gagak? Iya, benar. Suara gagak itu berarti dia terbang di luar bangunan, di luar gedung? Iya, di luar gedung, benar. Di luar gedung, habis gagak itu bunyi-bunyi, entah itu merinding, Mas, di belakang tuh. Itu yang merinding Mas Eko atau teman-teman semua yang dengar di sana? Enggak, semua, 3 orang aja. 3 orang aja? 3 orang aja. Terus? Dan 3 orang itu merinding. Ya, kami lihat ada bayangan asap itu lewat, Mas. Itu di mana? Di dapur, di kamar, di dapur. Jadi posisinya itu dari kamar menuju dapur, cuma lewat sana. Langsung, Mas, kami ini kagetnya minta ampun. Muka kami pucat lah langsung. 3 orang ini ditanya sama kawan-kawan, kenapa bro? Nah, ya awalnya kami diam aja, nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi ini disaksikan secara nyata sama 3 orang, termasuk Mas Eko sendiri waktu itu. Saya. Tapi yang lainnya memang kebetulan waktu itu nggak memperhatikan ya, maksudnya mungkin nggak sedang memperhatikan ke sana gitu ya. Oke. Nah, barulah besoknya besok siang baru kami mau ngomong cerita. Oke. Di situ, dan juga kami sharing ke daerah situ yang orang-orang lama. Memang di situ memang ada penghuninya. Dan kebanyakan karena penghuninya ini nggak suka jorok. Itu sebagai peringatan kita jaga kebersihan. Jadi ketika si penghuni ini muncul berarti hanya mengingatkan aja nih kayak gitu.
jangan kalian mengotori tempat saya, mungkin begitu ya, karena mungkin sudah tinggal lama di tempat itu, mungkin begitu ya. Tapi nggak ada yang sampai ekstrim, misalnya sampai ada gangguan fisikal, kesurupan atau mungkin sampai yang lain-lain yang lebih serius gitu, nggak ada ya. Untuk di dormitory yang cowok sendiri itu sih cuma itu aja. Kalau si dormitory yang cewek ya ya cuma kesurupan itu. Kesurupan itu pun yang kesurupannya karena ada yang ikut dari pantai. Benar. Wah, ini serem banget sih. Berarti memang mitos yang selama ini saya dengar memang nggak cuma isapan jempol gitu, karena dibuktikan sendiri sama Mas Eko. Ya, kalau misalkan kalian juga pernah dengar cerita yang serupa atau punya pengalaman serupa seperti yang diceritakan sama Mas Eko, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jadi kayak misalnya tadi Mas Eko ngelihat sekelebat asap, bukan berbentuk wujud ya, maksudnya kayak tapi itu cuma asap ya, warna putih ya. Itu warna hitam. Warna hitam ya? Iya. Jadi kayak asap knalpotnya mesin diesel ya, bukan ya. Kalau yang putih kan mesin ini ya, mesin bensin ya. Ya. Oh, gitu. Cuma lewat gitu. Tapi ya besar. Lewat dari kamar menuju ke dapur. Nah, anehnya di situ tak ada orang bakar-bakar. Tiba-tiba asap pun biasanya kalau asap itu kan langsung nyebar Mas. Itu enggak, itu gumpal. Oh, menggumpal. Iya. Jadi pekat gitu ya, kayak ayam pekat tapi mengambang di udara, terus dia kayak lewat. Tapi cepat ya, lewatnya kayak sap gitu ya. Biasa aja lewat. Tapi cuma 3 orang aja yang nengok. Yang nengok 3 orang itu. Wah, serem juga ya berarti ya. Itu udah pusat pahasi kami Mas. Setelah itu tapi nggak ada yang maksudnya kayak trauma atau apa gitu. Ya habis itu kami beres-beres. Habis itu beres-beres. Itu lebih kayak beres-beres karena mungkin diingetin itu tadi ya. Iya benar sekali. Oke. Nah itu baru yang di dormitory. Tadi Mas Eko sempat nyebutin kalau di kampus itu adalah bekas klinik dan juga bekas pemakaman. Ada cerita khusus? Nah ini ada cerita khususnya juga. Itu waktu itu, nah kami kan ada pensi. Jadi pensi ini diadain sebelum kuliah selesai kan. Nah sebelum pensi kami prepare. Nah kami prepare satu ruangan di daerah situ juga di kampus. Di kampus ya kami prepare-nya malam-malam itu. Habis maghrib di situ. Nah ini ada namanya si B. Si B ini ya kelompok kami juga. Si B ini dia bagian kelompok kami yang ya sebagai apa ya, sebagai orang bilang bagian barang. Nah waktu kami prepare di situ kami ada berlima. Si B, saya dan 3 kawan lainnya. Nah kami Kenapa? Berpencar ceritanya. Kami berpencar. Yang si 3 ini ke toilet, saya sendiri ada menghadap ke dosen kan. Dan si B ini dia bagian prepare di tempat pensi di situ. Nah waktu kami udah janjian sih sekitar jam 8 itu mau datang ke tempat si area pensi tadi. Kita udah janjian balik lagi ke sana gitu ya maksudnya.
Dan disitulah kami ya kayak biasa lah ya gimana prepare dan kami kesana itu tepat waktu jam 8 lah. Nah di situ ya kami prepare ya ngobrol-ngobrol. Nah ngobrol. Tiba-tiba si B ini izin keluar. Si B izin keluar. Oke lah, kita biasa-biasa ya. Kita masih prepare juga. Nah habis itu si B ini datang lagi, Mas. Si B ini datang lagi kita jam 9 lah. Oh berarti rada lama ya dia tadi izin keluar terus balik laginya ya, tuh benar. rada lama. Rada lama. Nah kami tanyalah sama dia tuh, lama kali bro. Iya dia bilang. Dari aku tadi ke sana loh, ke Pujasera. Oh iya. Makan dulu. Makan dulu. Kok lama kali? Iya, dia dari tadi lah, sekitar jam 7 lah. Jam 7. Dari jam 7 di Pujasera. Iya. Jadi yang jam 8? Nah, kamu langsung. Jadi yang 8 itu sempet ngobrol atau? Iya, sempet ngobrol kayak biasa. Biasa aja ngobrolnya? Biasa aja. Oke. Tapi nggak ada yang mencurigakan ya? Maksudnya kayak dari tatap matanya, kemudian dari hawanya gitu, ada yang mencurigakan nggak sih? Ya agak pendiam sih dia. Kalau biasanya dia ya ngobrol-ngobrol yang paling ramai itu dia. Tapi kali itu ya agak pendiam sih. Rada beda ya. Beda. Aroma namanya? Ininya hawanya beda gitu ya. Ya beda. Tapi kami ya agak biasa aja lah. Nah kami berempatnya agak biasa lah. Nah habis itu Mas, kami langsung tutup semua, pergi. Seriusan? Bener seriusan. Di situ cuman kalian berlima aja berarti ya? Ya berlima aja ya, Mas Eko sama si B sama tiga teman yang lainnya tadi. Langsung kami pergi. Waduh. Di kampus sudah nggak ada orang lagi, maksudnya cuman berlima ini aja tadi? Ya kebetulan kami berlima aja. Cuman berlima aja. Kampusnya jauh dari tempat pemukiman gitu, maksudnya nggak ada orang di kanan kiri gitu? Tempat kami kampusnya kebetulan hutan. Wow. Ya. Ya agak jauh dikit adalah hutan. Jadi berarti yang datang tadi bukan si B. Coba siapa? Oke. Keren kan? Saya tuh cuman bingung aja tujuannya itu ngapain? Ya mungkin untuk nyapa-nyapa penghuni yang baru gitu. Oke, ini serem sih. Maksudnya kalau misalnya terjadi sesuatu gitu kan bisa jadi yang disalahin kan si B gitu. Maksudnya kayak karena taunya kan si B yang datang gitu kan. Iya benar. Ternyata enggak gitu. Ternyata bukan. Wow. Jadi ini ngeri dong. Maksudnya kayak bisa aja sewaktu-waktu terjadi sama orang lain dan orang yang lain pun itu bisa merasakan gitu, karena kan teman-teman yang lainnya 4 yang lainnya kan merasakan kan. Mas Eko sama 3 yang teman yang lainnya juga menyaksikan kalau itu si B datang ke situ kan. Iya. Tapi padahal bukan gitu. Ya, bukan. Coba bayangin kalau si B itu ajak 1 orang ikut dia. Mau bawa kemana? Tapi untungnya juga pas waktu si B gadungannya tadi ada di situ, si B yang asli belum datang lagi. Kalau datang lagi mungkin kalian tambah bingung gitu ya. Ini yang asli yang mana gitu. Wah, serem banget. Aku yakin pasti masih banyak cerita serem di sana. Iya. Ya kan, karena makam ya. Ya makam kuno, penduduk lama. Karena kalau orang tradisional itu kan atau orang lokal itu biasanya kan menganggap kuburan kuno atau kuburan lama itu kan keramat. Iya. Ya. Apalagi
kalau kuburan itu pernah dikeramatkan sama penduduk setempat kayak gitu kan. Ditambah lagi bekas klinik. Nah ini tambah serem lagi. Tapi betah kalian ya? Ya betah nggak betah? Betah nggak betah? Pokoknya harus selesai. Oke, kalau misalkan teman-teman punya pengalaman sama seperti Mas Eko tadi gitu ya, didatengin makhluk yang istilah kalau dalam bahasa Jawanya tuh membo-membo gitu ya, membo-membo. Biasanya membo-membo tuh makhluk seperti genderuwo atau makhluk-makhluk yang bisa menyerupai manusia gitu ya. Itu memang ada kalau menurut dunia metafisis memang ada yang seperti itu. Nah, kalau punya pengalaman seperti itu, kalian boleh share pengalaman kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa kalian tekan tombol subscribe untuk mensupport channel ini. Tekan like juga kalian suka, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, kayaknya di kesempatan kali ini kita cukup di situ dulu ceritanya. Mas Eko, terima kasih udah berbagi cerita ke teman-teman penonton Keramat ya. Mungkin lain kali kita bakal sharing lagi tentang cerita-cerita Mas Eko yang lainnya. Oke, semangat Mas Eko, dan teman-teman, sampai jumpa.